Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Makassar kembali menunjukkan kesiapsiagaan mereka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kali ini, tim penyelamat mengevakuasi seorang balita berusia 1 tahun 5 bulan yang terjebak di dalam mobil di Jalan Nipa-Nipa, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala pada Minggu 2 November siang. Kejadian bermula ketika orang tua sang anak panik setelah mendapati pintu mobil mereka terkunci dari dalam, sementara balita yang masih berada di kursi belakang. Upaya membuka pintu secara manual tidak berhasil hingga akhirnya mereka meminta bantuan ke posko Damkarmat terdekat. Kepala Dinas Damkarmat Makassar Fadli Welang mengungkapkan, laporan diterima sekitar pukul 13.38 WITA. Tim penyelamat segera bergerak dari posko pada pukul 13.47 WITA menggunakan 1 unit armada Hilux dengan 5 personel. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung melakukan proses evakuasi. Petugas kemudian melakukan pembukaan kunci dengan teknik khusus untuk menghindari kerusakan kendaraan. Proses penyelamatan berlangsung cepat dan hati-hati. Sekitar pukul 14.08 WITA, anak tersebut berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat. Setelah memastikan kondisi balita stabil, tim kembali ke posko pada pukul 14.15 WITA. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, anak tersebut diduga terkunci karena sedang bermain di sekitar mobil tanpa pengawasan penuh, lalu secara tidak sengaja masuk dan pintu tertutup otomatis. Potongan video lawas komika Pandji Pragiwaksono mendadak viral di media sosial dan memicu kemarahan masyarakat Toraja. Dalam video berdurasi singkat itu, Pandji melontarkan materi stand-up yang dianggap menyinggung tradisi Rambu Solo, upacara adat kematian khas Toraja. Meski belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan rekaman lawas yang direkam sekitar belasan tahun yang lalu, cuplikan yang diunggah ulang di berbagai platform sosial media seperti Instagram dan TikTok memunculkan gelombang protes dan kecaman dari masyarakat Toraja. Dalam potongan video itu, Pandji menyebut banyak warga Toraja jatuh miskin karena memaksakan diri menggelar pesta kematian, bahkan menggambarkan jenazah keluarga yang belum dimakamkan dibiarkan terbaring di ruang tamu tepat di depan televisi. Potongan video tersebut menuai kecaman, terutama dari kalangan masyarakat Toraja yang menilai pernyataan Pandji melecehkan nilai-nilai budaya dan adat mereka. Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI Makassar, Amson Padolo, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan keberatan. Dia menilai materi yang dibawakan Pandji bukan sekedar candaan, tetapi bentuk penghinaan terhadap adat istiadat Toraja. Menurut Amson, praktik menyimpan jenazah dalam tradisi Toraja tidak dilakukan sembarangan. Jika keluarga belum memiliki rencana menggelar Rambu Solo, upacara kematian khas Toraja, jenazah maka akan disemayamkan di ruang khusus, bukan di ruang tamu seperti yang disampaikan Pandji. Pemerintah kembali membuka pendaftaran program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi batch 2 mulai awal November 2025 dengan target 80.000 peserta. Program ini merupakan kelanjutan dari batch pertama yang diluncurkan pada 20 Oktober 2025 lalu dengan kuota 20.000 peserta. Program tersebut ditujukan untuk memfasilitasi transisi lulusan perguruan tinggi dari dunia pendidikan ke dunia kerja agar tidak terjadi kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan industri. Berdasarkan informasi dari situs resmi Magang Hub Kemenaker, pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan berlangsung sejak 24 Oktober hingga 5 November 2025. Selanjutnya, pendaftaran peserta akan dibuka pada 6-12 November 2025, diikuti seleksi dan pengumuman peserta pada 12-20 November 2025. Pelaksanaan pemagangan dijadwalkan mulai 24 November 2025 hingga 23 Mei 2026. Peserta akan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten atau kota atau UMK tanpa potongan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini dapat diikuti di perusahaan swasta, instansi pemerintah, maupun lembaga negara yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan pemagangan. Hingga 31 Oktober 2025, tercatat 1.942 perusahaan dan instansi telah mendaftar di platform Magang Hub. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau biasa disapa Api menunjukkan aksi ciamiknya saat membuka dan ikut ambil bagian dalam Mayors Cup Golf Turnamen. Turnamen yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Makassar di lapangan golf Padi Valley, Goa, Minggu 2 November.
Mengenakan pakaian golf merah marun berlogo Pemkot Makassar, topi merah Puma, serta celana panjang biru tua dan sepatu putih, Munafi yang akrab disapa Api tampil percaya diri di hadapan ratusan peserta. Ia memulai turnamen dengan shotgun pembuka, menjadi simbol dimulainya ajang olahraga bergensi siang untuk pertama kalinya digelar pemerintah Kota Makassar dalam rangkaian HUT ke-418 Kota Makassar. Tak sekedar membuka, Api juga turun langsung ke lapangan, memperlihatkan teknik swing yang mantap dan terukur. Ia bahkan mendapatkan pairing bersama Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Sejumlah pejabat, pengusaha, dan komunitas golf tampak antusias menyaksikan aksi sang wali kota yang dikenal dekat dengan dunia olahraga itu. Api menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung suksesnya turnamen perdana ini. Ia menegaskan, Mayor's Cup bukan hanya sekedar ajang kompetisi golf, melainkan wadah mempererat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.